Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Amalia Romadona dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Wiji Hidayati MAG. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi. Namun, sebelum memasuki pembahasan tersebut, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, konsep dasar peserta didik serta keterampilan peserta didik abad 21. Konsep dasar adalah sebuah pengertian yang menjadikan sebuah kegiatan memiliki landasan untuk melakukan setiap hal yang akan dilakukannya. Konsep dasar peserta didik tentunya harus memiliki landasan dasar karena dengan adanya landasan, maka upaya pengembangan kualitas peserta didik Indonesia dapat memiliki fondasi yang lebih kokoh. Dalam hal ini, pengajar perlu mampu menguasai tentunya memahami bagaimana keadaan peserta didiknya, baik itu perubahan fisiknya, perkembangan kognitifnya, dan perkembangan sosialnya. Dalam hal ini, sekolah dituntut untuk memiliki keterampilan 4C, yaitu yang pertama critical thinking, berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengoneksikan beberapa informasi untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua, communication atau komunikasi, yaitu kemampuan dalam proses pemberian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, creativity atau berpikir kreatif, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan kepada orang lain dengan bersikap terbuka dan responsif terhadap hal baru. Kemudian yang terakhir ada collaboration, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran, dan tanggung jawab bekerja secara produktif dengan orang lain. Poin yang kedua adalah konsep dasar manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik adalah pengelolaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dalam rangka memenuhi semua aspek kebutuhan akademiknya, mulai dari penerimaan hingga kelulusan di sekolah yang bersangkutan. Kemudian tujuan manajemen peserta didik itu adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik dan pembelajaran yang tertib sesuai aturan yang ada untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang efektif. Sedangkan fungsi manajemen peserta didik itu sendiri adalah sebagai sarana agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dengan sebaik-baiknya, baik secara pribadi, sosial, maupun dengan aspirasi, kebutuhan, dan potensi peserta didik lainnya. Poin yang ketiga adalah tentang penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan langkah awal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang menjadi subjek sekaligus objek pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, menurut Badruddin, terdapat beberapa komponen yang harus mendapat perhatian dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru, sistem, kriteria, prosedur, dan problem-problem dalam penerimaan peserta didik baru. Poin selanjutnya adalah orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat sasaran. Jadi dapat diartikan orientasi itu suatu upaya seseorang dalam memahami lingkungan atau keadaan baru di sekitarnya. Tujuan orientasi menurut Permendikbud nomor 18 tahun 2016 adalah yang pertama, mengenali potensi diri siswa baru, yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya.
Kemudian yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan perilaku positif. Sedangkan pengelompokan peserta didik adalah membentuk pengklasifikasian peserta didik berdasarkan pada karakteristik yang sama untuk mempermudah jalannya pembelajaran. Menurut Yeager, dalam pengelompokan peserta didik didasarkan atas dua fungsi, yaitu fungsi integrasi, yaitu pengelompokan berdasarkan kesamaan peserta didik seperti dari umur dan jenis kelamin. Kemudian fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan kepada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan sistem zonasi. Pengertian sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Tujuan dan fungsi khusus dari sistem zonasi sendiri itu adalah menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Kemudian menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Kemudian menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona atau wilayah yang ditetapkan, mendekati tempat tinggal peserta didik. Sistem zonasi tersebut menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Tanggapan masyarakat pro, mereka memandang implementasi sistem zonasi itu dari sisi kebermanfaatan objektif program tersebut, yaitu pemerataan kualitas akses pendidikan. Peningkatan pemerataan akses pendidikan itu dapat dilihat dari penghapusan stigma sekolah favorit dan tidak favorit, mengurangi jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah, dan mendistribusikan siswa-siswa dari berbagai latar belakang dan capaian pembelajaran secara lebih merata. Selain adanya tanggapan positif, masyarakat juga memberikan tanggapan negatif. Berdasarkan evaluasi penerimaan PPDB 2019 yang dijalankan pemerintah secara serentak di tingkat SMP dan SMA, menuai bermacam kritik di kalangan masyarakat, yang secara umum terdapat 3 permasalahan, yaitu masyarakat menilai bahwa sistem zonasi justru tidak mampu menyelesaikan isu pendidikan yang substansial dan fundamental, karena tidak semua kualitas sekolah dan pengajarnya setara di semua daerah. Kemudian banyak sekolah yang lokasinya terkonsentrasi di suatu zona di daerah sehingga menyulitkan masyarakat yang tinggal di pinggiran atau di zona lain. Yang ketiga, infrastruktur Indonesia dinilai belum merata menjangkau daerah di luar Pulau Jawa. Adanya berbagai tanggapan dari masyarakat tentunya perlu solusi untuk menjadi jalan tengah permasalahan tersebut. Ada 3 solusi yang ditawarkan. Yang pertama, penerjemahan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan kondisi lokasi dari penerapan sistem tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, terutama kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengapresiasi dan turut berpartisipasi menyukseskan program ini. Kemudian yang terakhir, pemantauan dan evaluasi secara berkala dan komprehensif yang melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu dibangun atau diperbaiki dari sistem zonasi. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya.
Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.